Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Kita kenalan dulu kali ya. Oke, boleh. Aku dulu. Halo, aku Via. Nggak perlu pakai nama ya. Ntar di opening aja. Boleh. Dan Aku Elsa Nurdesa Fitri. oke. Bisa Lengkap ya, dipanggil lengkap. Elsa. Oke. Elsa. Via dan Elsa. Iya. Nah, jadi kali ini kita bakal kayak podcast ala-ala gitu ya. Iya. Jadi kayak bakal ngebahas tentang kebangkitan peradaban Peradaban Islam dan khususnya di UI. UI. Kita karena kita juga mahasiswa UI. Iya. Jadi bakal bahas lingkup UI. Tapi bentar dulu guys. Ini background kita sangat indah ya. Tapi ini bagus banget sih. Kayak- Ijo-ijo gitu. Ya. Kita kayak ini nggak Hijau hijau nggak sih. sih? Ini di situ hijau ya. Ijo sih kayaknya. Pokoknya Iya. semoga kalian menikmati perbincangan ini ditemani oleh background lucu. Dan nanti mohon maaf kalau misalnya ada suara-suara motor kayak tadi. Iya. Karena ini Memang kita di di outdoor pinggir jalan juga gitu. sih. Langsung aja kalau memang kita bahas. Jadi kan kita mau bahas peradaban Islam nih. Sa. Iya. Nah jadi di sini kita bakal bahas kebangkitan peradaban Islam di UII. Ya. Tapi sebelumnya banget nih kita bahas yang di UI, kita bakal bahas yang umumnya Umum dulu, banget. Nanti kita bahas peradaban Islamnya dulu nih. Kan kita ini keywordsnya peradaban Islam. Ya. Jadi langsung aja menurut kamu nih, Sa, Iya. peradaban Islam itu apa sih, Sa? Oke. Jadi menurut aku nih ya, Iya. peradaban Islam itu apa ya? Dia tuh istilahnya kayak banyak banget macam-macamnya nih. Dari budaya, terus ilmu pengetahuan, terus apa ya, seni arsitektur, ekonomi, hukum sama sosial masyarakat. Terus dan pastinya dari lingkup itu tuh apa ya, berkembang di bawah pengetahuan di bawah pengaruh agama Islam. Nah, kalau kamu sendiri nih ya, Vi, menurut kamu peradaban Islam itu apa sih? Oke, kalau menurut aku nih. Tapi sebenarnya mirip-mirip sih sama apa yang Iya. kamu bilang. Tapi bedanya aku lebih highlight ke budaya sama masyarakatnya. Iya. Seperti yang kita tahu kalau apa sih peradaban Islam itu kan lebih merujuk pada pengaruh sama dampak agama Islam dalam ngebentuk budaya sama masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Nah, aku kan barusan nyebut wilayah di sana. Iya. Menurut kamu peradaban Islam tuh cuma berfokus ke satu wilayah tertentu gitu nggak sih atau gimana? Enggak sih, sebenarnya peradaban Islam itu benar-benar yang luas banget. Dimana sebenarnya aku nemuin fakta kalau peradaban Islam itu mencangkup sebagian besar dunia dari abad ke-7 sampai ke-17 Masehi. Nah, terus disebutin juga wilayah yang mencangkup peradaban Islam tuh ada di Spanyol, terus juga Maghribi di Barat, hingga Asia Tenggara, Timur Tengah, dan wilayah-wilayah di Asia Selatan dan Tenggara di Timur. Seluas itu berarti jangkauannya. Iya, luas banget. Nah, terus nih, tadi aku kan mention tentang ilmu pengetahuan ya. Nah, gimana sih peradaban Islam itu sendiri mempengaruhi ilmu pengetahuan? Menurut kamu ya, Bi? Iya. Kalau menurut aku ya, kalau kamu mau tahu nih, Cak, Iya. sebenarnya peradaban Islam tuh ngaruh banget tahu ke ilmu pengetahuan di dunia nih. Fakta yang aku dapetin kalau ternyata dulu di masa kejayaannya dunia Islam tuh bener-bener kayak apa ya, jadi leadernya gitu loh Iya. di dunia ilmu pengetahuan. Kalau kamu dulu kita sering belajar ini sih, kayak mulai dari misalnya di keilmuan apa ya, matematika, terus juga di astronomi, terus di kimia, kedokteran, sama filosofi. Nah, kalau kamu ingat-ingat juga nih, kita Iya. sering banget dulu denger beberapa ilmuwan kayak misalnya Al-Khawarizmi, terus Al-Haytham, terus juga ada filsuf Ibnu Sina sama Al-Farabi. Wah, keren juga ya, Vi. Tapi nih, kalau kamu barusan ngejelasin fakta ilmu pengetahuan, aku juga nemuin fakta tentang seni arsitektur pas peradaban Islam. Apa tuh? Mau tahu dong kita nih. Oke. Nah, jadi seni sama arsitektur Islam itu punya ciri khas tersendiri. Kalau seni itu ada kaligrafi, terus seni ukiran, seni tekstil, terus ada seni mozaik. Nah, kalau misalnya seni di kaligrafi tuh dia punya elemen penting, dia menjadi elemen penting buat ngehias masjid-masjid. Terus kalau misalnya kamu perhatiin, di setiap masjid itu punya kubah sama menara yang menonjol. Nah, itu tuh jadi simbol utama dari
si arsitektur itu. Banyak banget ya emang, kan berarti kita udah bahas banyak banget tentang peradaban Islam tapi secara umum. Tapi kayak kita dapat ingat tuh banyak banget ya, fakta tentang peradaban Islam tuh banyak banget, apalagi kalau kita bahas sejarahnya. Nah, jadi kalau bisa disimpulin kalau emang peradaban Islam ini emang sangat kaya dan punya pengaruh yang luas dalam sejarah dan perkembangan umat manusia, guys. Nah, kita lanjut nih. Nah, kita pindah dikit nih ke lingkup lingkup yang lebih kecil lagi. Kalau tadi kan kita kayak bener-bener bahas dunia, kayak sejarahnya bener-bener dari awal sampai akhir. Kalau sekarang kita lebih ke bahas gimana sih kondisi peradaban Islam di Indonesia saat ini. Kalau menurut kamu nih gimana sih? Oke, sebenarnya nah Indonesia kan sebelum Elsa ngomong, nah Indonesia kan mayoritasnya itu penduduk muslim ya. Terus juga punya sejarah yang panjang banget tentunya ya. Nah gimana nih Sa ngelihat sekarang nih ngelihat peradaban Islam di Indonesia? Oke. Nah sebenarnya peradaban Islam di Indonesia itu masih kuat, tetap kuat dan makin beragam juga nih. Walaupun mayoritasnya Muslim, Indonesia kan negara apa ya yang pluralistik banget nih. Nah karena yang karena yang kita tahu banyak banget etnis, budaya sama agama lain. Jadi kan perbedaan itu tuh apa ya mencerminkan toleransi dalam peradaban di Indonesia. Oke. Jadi kan dia tadi Elsa nih mention tentang toleransi. Dan kita tahu juga kalau toleransi itu emang kerukunan antar agama yang jadi nilai penting banget ya. Apalagi di Indonesia yang emang yang tadi disebutin juga di awal berbagai etnis, budaya dan agama. Nah, ngomong-ngomong soal toleransi nih. Gimana sih kondisi keagamaan toleransi di Indonesia sekarang? Kalau kita lihat nih ya, masyarakat Indonesia itu benar-benar mempertahankan toleransi antar beragama. Mulai dari kita nih tetanggaan pasti dong ada tetangga yang beda agama. Terus kita juga pasti saling menghormati kebiasaan atau tradisi dari agama masing-masing itu juga. Terus kita kan sebagai masyarakat Indonesia tahu dong kalau Indonesia itu punya yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu juga. Nah itu tuh jadi simbol untuk mencerminkan semangat persatuan dalam beragama. Terus juga nih dari sekian yang udah kita bahas nih ya tentang peradaban di Indonesia. Apa aja sih tantangan yang dihadapi saat ini khususnya di Indonesia? Ngomongin soal tantangan nih, kalau tadi kayak sejarah-sejarah terus sekarang kita ngomongin tantangannya yang dihadapi. Kalau tantangan apa sih banyak banget ya sih, apalagi ya namanya juga hidup ya. Pasti banyak banget tantangannya. Tapi kalau di Indonesia sendiri nih, kalau kita ngomongin yang tadi salah satu tantangannya itu ada yang namanya ekstremisme sama radikalisme. Untuk penjelasannya sendiri, ekstremisme itu lebih ke lebih ke hal baru, pokoknya kayak ngelakuin hal-hal ekstrim terus pembaruan gitu. Sedangkan radikalisme mungkin teman-teman juga udah tahu kayak menyampingkan pendapat mayoritas, terus juga kalau mereka merasa benar tuh itu lebih mereka pilih gitu, kan bahaya banget ya buat ngancem kerukunan antar agama lah ya. Maksudnya kayak terdoktrin lah bahasanya ya. Nah tapi guys, pemerintah sama masyarakat tuh sebenarnya kerjasama nih buat menghadapin tantangan ini. Salah satu caranya tuh sebenarnya mengedepankan dialog antar agama. Bisa kita lihat juga banyak banget kajian-kajian kan yang ngasih kita pembelajaran tentang inklusifnya Islam. Benar banget sih, dari kerjasama terus juga semangat saling pengertian ini akan jadi bakal bikin peradaban Islam di Indonesia ini makin berkembang dan makin kuat juga pastinya. Nah, tadi kita udah bahas banget kan? Bahas banyak banget maksudnya tentang peradaban Islam, mulai dari yang sejarahnya, terus juga ini peradaban Islam di Indonesia sekarang ini gitu. Tantangannya juga udah banyak banget pokoknya. Nah, sekarang kita udah banyak banget nih ngobrolin yang umum-umum. Sekarang kita ke yang lebih lingkup makin kecil lagi nih. Maksudnya kayak topik utama dari video ini apa sih gitu. Jadi sekarang kita bakal ngomongin gimana sih kebangkitan peradaban Islam di UII. Nah, kita bakal ngebahas yang ada kaitannya sama UII ini dari awal sampai akhir.
Nah, gimana kalau sekarang kita pokoknya lebih ke spesifik lagi lah ya saya. Iya. Kita bahas kan ini UI paling dekat sama kita nih, ruang lingkup yang Menjadi paling dekat sama kita. lingkup, Bahkan iya. kita ada di lingkup itu gitu. Iya, masuk lingkup itu. Ya, kayak itu kayak banyak banget gitu loh ya fakta-fakta yang bakal kita tahu dan bisa dibahas tentang gimana sih sejarah peradaban Islam sendiri di UII gitu. Iya sih, benar banget. Dan Universitas Islam Indonesia ini mengedepankan ajaran Islam sebagai landasan paling penting buat menggabungkan ilmu pengetahuan sama budayanya juga. Ya betul banget. Nah menurut kamu nih, kita bahas UII makin ini, apa aja sih kontribusi UII terhadap peradaban Islam? Pasti kan banyak banget, apalagi untuk hitungan Unif yang emang dari awal tuh nilai Islamnya kental banget gitu. Pastinya banyak banget ya. UII itu berkontribusinya tuh banyak banget. Salah satunya itu dengan mengedepankan kajian tentang sejarah peradaban Islam, di mana UII ini punya kurikulum yang di dalamnya berisi aspek-aspek tentang peradaban Islam. Contohnya saat ini nih, kita nih lagi berada di mata kuliah ilmu Islamul Albab. Nah, contohnya kan saat ini nih kita lagi ngomongin juga tentang peradaban Islam, dan juga ketika kita mengikuti kelasnya banyak banget kajian tentang kejayaan peradaban Islam di masa lalu juga di masa sekarang. Bener dikasih ininya ya. Iya. Kalau kalian mau tahu, asik. Kalau kalian mau tahu, jadi ternyata ada tugas juga gitu loh, kayak dibagi gitu ya. Dibagi juga. Kayak gimana sih peradaban Islam perkembangannya. Terus nanti pokoknya dengan adanya tugas itu kita jadi tahu gitu, ternyata gini, fakta-fakta itu gitu. Jadi itu juga salah satu keberuntungan kita juga di UII ya, Islam banget gitu. Nah, ngomong-ngomong soal sejarah peradaban UI ini, aku jadi ingat kalau pendiri UI juga dulu punya nilai-nilai leluhur yang kita perlu tahu. Kalau boleh tahu nih Kak Elsa. Kayak boleh. Ada yang sebut. Yang aku tahu nih ya, yang pertama itu ada keberagaman pemikiran Islam, yang mana kita tahu kalau mahasiswa UI ini dari berbagai daerah, yang pastinya pemikiran Islam yang di lingkungan UI itu pasti banyak banget budaya-budaya yang masuk, sehingga punya banyak banget keberagaman tradisi, aliran, dan juga interpretasi yang beda. Terus juga ada kesejalanan antara keislaman dan kebangsaan. Istilahnya tuh ya biar gak seberat sebelah aja gitu antara negara sama agama gitu. Nah, selain yang udah dibilang Elsa nih, aku juga ada tambahan tentang nilai penting yang dikasih sama pendiri UI terdahulu, yaitu integrasi Islam dan juga ilmu sebagai contoh nih. Pidato dulu ada pidatnya Bung Hatta yang dibacakan ketika yang dibacakan ketika peresmian STI namanya dulu. Kalau UI namanya dulu STI. Yaitu sekolah tinggi Islam. Nah, dulu sekarang jadi Universitas Islam Indonesia. Nah, dulu pas pas dibuka di Yogyakarta. Jadi pidato Bung Hatta ini nyebutin kalau ada yang namanya mondialisasi, yang mana UII ini bukan hanya menjadi universitas kelas nasional tapi juga internasional, guys. Nah, ya kamu tahu juga lah ya, dimana UII ini kayak udah berakreditasi unggul juga di berbagai fakultas juga gitu. Pastinya UII ini makin keren banget lah, keren abis ya. Keren abis kampus kita. Nah, kamu tau gak sih kalau UII juga sering banget nih ngadain kayak seminar keislaman, kayak kajian yang tadi kita sebut lah ya, kajian-kajian antara kerjasama antara pemerintah sama masyarakatnya. Tapi nggak di situ juga, di lingkup UI juga sering banget ngadain gitu nggak sih? Kamu contohnya kan kemarin kan pas puasa ya, itu banyak banget kajian yang dikasih sama ustadz atau ustazah yang benar-benar keren banget dan ilmunya banyak banget. Dan itu kan buat apa sih? Yang ada juga yang dulu ada terakhir kali. Itu tuh siapa namanya? Ustadznya? Ustadz Denis. Kalau nggak salah gitu. Seru banget ya. Itu tuh sebenarnya salah satu contoh gimana UI memfasilitasi mahasiswanya buat memperdalam pengetahuan mereka tentang Islam. Terus juga enggak cuma itu sih, banyak banget sih. Mungkin nggak bisa kehitung ya. Iya, kayak kalau dilihat kan sering banget kan ada banner-banner tentang ini. Nah, itu sering banget ada acara-acara keislaman gitu loh. Kalau bisa dibilang ya tiap bulan tuh kayaknya ada deh.
Terus banyak banget juga sih. Kayak materinya tuh sangat amat menarik buat kita, kayak wah ini kayak bagus banget kayak gitu. banyak fakta yang baru kita Iya, tahu gitu. bener. Terus kemarin juga tau gak sih, kalau aku tuh lihat ini sebenarnya di share sama temanku. Iya. Jadi di malam minggu kemarin itu ada lagi tahu. Wah, apa nih? Malam mingguan sama Ustadz Hanan Ataki. Wah, keren banget sih. Nggak sih, kayak pokoknya keren sih. Maksudnya kayak benar-benar dari awal berdirinya sampai sekarang pun masih benar-benar Kuat banget sih. keislamannya, Ajaran kan. Islamnya benar-benar kuat banget. Dan selain itu juga guys, selain kajian-kajian itu ada juga dari awal kita masuk ya, benar-benar dicerminkan Cerminkan Islam ulil Islamnya, albab, iya. mahasiswa ulil albab, Iya, gitu. mahasiswa ulil albab banget gitu. Mulai dari Kita paling basic tuh pakaiannya sih, iya, harus pakai ya udah harus benar-benar tertutup. solehah gitu. Masya Allah ya. Terus setelah masuk juga ada ini kan pesantrenisasi. Pesantrenisasi. Ada Apa ya namanya tuh? DPA ya? Apa ya? yang itu nggak sih pokoknya. Ya pokoknya kita tuh ada tes ngaji, terus juga tes hafalan juga, sama tes Taklim. pengetahuan. Iya, taklim juga. Nah, taklim itu tuh. ada tingkat-tingkatannya, ada pada dasar, Iya. dasar, menengah, sama lanjut. Kamu masuk apa nih? Waduh. Malu banget tuh. Aku juga sih. Ya udahlah ya, itu Pokoknya itu aja. privasi aja. Yang penting Kita semoga ya lancar aja lah ya, dan kita selalu mengikuti apa yang udah selesai. dikasih tahu sama itu makanya. Ya itu. ya. Pokoknya kalau taklim itu kan ada 4, ada pradasar tuh 4 semester. Pradasar Dasar sama Oh, emang kan Iya, pradasar iya, sama dasar 4 semester. semester, terus- Menengah 2, sama lanjut cuma 1 semester aja, guys. oke. Gitu. Jadi pokoknya kalau taklim itu bener-bener apa ya? Bener-bener ngasah lagi enggak sih? Iya, ngasah lagi. Ada juga nih selain taklim, mana namanya PDD. Ini terakhir Iya. kali kemarin ya, Iya, semester 2. semester 2. Itu 2 hari ya kita melaksanakan nih Ada PDD. PKD sama PDD. Iya. PKD dulu kayak itu tuh bentuk seminar lah ya. Terus ada PDD, pelatihan pengembangan diri. Habis itu biasa kita dikasih materi-materi yang emang buat pengembangan diri kita, mulai dari diri kita sama gimana sih kita ke orang lain, Iya, interaksi dengan bener. orang lain. Itu benar-benar ini sih kayak membantu banget buat kita yang memang terlebih belum paham sama diri kita Paham, sendiri. iya. Kita juga Kita jadi ngerti ya, diri sendiri ini itu apa ya? gimana sih nanganinnya gitu Iya. ya. Karena emang yang jadi pematerinya dosen psikologi. Iya. Kita tes juga ya, tes psikologi. juga. Terus kita kan ilmu komunikasi, terus juga dibimbing sama dosen psikologi. Pasti emang kayak apa ya? Mereka tuh paham gitu loh apa yang perlu kita dapetin. Gitu. Kita nanya-nanya apa yang perlu kita tanyain pokoknya Iya. gitu. Terus Apa lagi ya? mungkin itu aja ya guys. Maksudnya kayak dari tadi kita udah bahas banyak banget Banyak tentang banget sih. perkembangan iya sih perkembangan peradaban Peradaban Islam, Islam. mulai dari sejarahnya, terus juga gimana Dari- kondisinya di Indonesia. Iya, dan juga di lingkup kita sendiri yaitu UI. Dan kayaknya sebenarnya tuh masih banyak banget ya. ya fakta yang memang bisa Yang- diulik-ulik lagi, tapi mungkin kita belum nemuin Belum ya. nemuin. Dan Mungkin- kita juga ngebagiin apa yang emang kita alamin. Iya. Gitu. Karena kita juga semester 2 dan apa oh iya, aku mau bahas juga. Apa nih? Ini yang apa tuh namanya? Tambahan, Wah, ini tambahan. Ini kayak bener-bener jadi ini itu bener-bener Islam banget apa? Jadi kayak taklim, PDD itu tuh kan masuk, maka pesantrenisasi itu tuh masuk ke syarat KKN. Nah, jadi Iya, bener-bener ini wajib banget. Iya. Jadi kalau kita Tapi wajib juga dia punya apa ya? Dia bermanfaat banget buat hidup kita, diri kita, dan Iya. mungkin kita juga bisa ngasih ke orang lain juga. Iya betul banget. Makanya itu jadi syarat KKN tuh kayak berarti emang wajib itu dan ada apa ya? Ada dampaknya buat kita. Iya, Kayak ada betul banget. apa sih sebutannya dampak pokoknya dampak positif lah ya buat kita sendiri, kayak berguna buat kita gitu guys. Oke, itu aja tambahannya. Oke. Dan bener-bener itu aja yang Iya, bisa kita bahas. Iya. Mungkin Ya semoga bermanfaat lah ya buat kita juga sama buat orang banyak juga. mungkin yang kita sampaikan semoga bisa pokoknya Apa ya? berguna lah ya. Terus juga jadi fakta baru juga, mungkin ada yang kita sebutin bisa diketahui sama orang lain gitu. Oke, mungkin itu aja. Ya. Aku Via, Dan aku Elsa. kita pamit. Bye. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.